semuanya, perkenalkan nama saya Fatima Azahra dengan NIM 250608500022. Saya dari Prodi Pendidikan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum. Di sini saya akan mewawancarai salah satu siswi SMA yang berada di salah satu kabupaten KJN dan Kepulauan. Jadi wawancaranya itu meliputi faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi perkembangan siswa tersebut. Di sini saya sudah bersama salah satu siswa SMA. Silahkan perkenalkan nama. Ya, perkenalkan nama saya Nur Hidayah. Saya bersekolah di salah satu SMA yang ada di Kabupaten Pangkajen, kelas 12. Oke, baik, langsung saja. Jadi yang mau saya tanyakan ini mengenai faktor-faktor perkembangan tak dari kecil sampai sekarang. Yang pertama itu kita mulai saja dari faktor internal yang meliputi faktor genetik. Nah, selama ini bagaimana faktor genetik yang dirasa dari kita kecil sampai sekarang? Kalau yang saya rasa itu faktor genetik tuh tidak bisa kayaknya naik berat badanku pasti, mungkin karena pengaruh dari orang tuaku juga yang di umur segini tidak bisa kayaknya naik. Pastinya. Kemudian ada dari hormon. Nah, bagaimana itu perkembangan hormon tak dari kecil sampai sekarang? Atau yang lebih dirasa lah perubahannya? Kalau mungkin dari anak kecil tidak pernah marah-marah, tidak sering emosi. Jadi sama sekarang yang sering sedikit emosi dengan hal yang kecil. Mungkin karena faktor dari orang tua juga yang sering marah-marah dengan. Kemudian ada dari faktor nutrisi. Nah, nutrisi kita itu dari kecil bagaimana? Apakah cukup gizi atau mungkin dari kecil kita kekurangan nutrisi sih? Mungkin kalau dari kecil mungkin baik, cuma mungkin dari sekarang baru dilihat karena ya begini, saya tidak seperti anak SMA pada umumnya ya, yang dimana saya memiliki berat badan yang sudah ideal. Yang terakhir mengenai kesehatan. Nah, kesehatan itu dari kecil bagaimana? Apakah waktu tak kecil sedikit sampai sekarang, atau mungkin pas tak kecil dari kecil sampai sekarang itu badan tak kuat-kuat terus sih, atau bagaimana? Kalau dari sakit tidak pernah sih, mungkin kalau misalkan alergi ya ada. Satunya itu alergi dengan ikan. Jadi alergi dengan ikan itu mulai dari umur berapa kita rasakan? Itu alergi baru sadar. Saya baru sadar pada saat umur 12 tahun mungkin, karena itu pertama kali juga saya makan ikan cakalang. Jadi alerginya ikan cakalang ya. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua mengenai faktor eksternalnya. Nah, selama masa pertumbuhan tak ini faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangan tak mulai dari lingkungan itu? Kalau dibilang tuh tetanggaku baik-baik semua jadi kalau misalkan kayak misal ada nama lagi tuh nambahkan juga ke rumahku, maka dari itu tergerak diri kok kayak mau juga berbagi sama tetangga-tetangga yang lain, karena begitu nih kayak baik ini memang kalau mereka berbagi ada senangnya kalau misalkan dapat bisa dirasakan juga. Oke, jadi dengan tetangga tak berbagi itu membuat diri kita juga tergerak untuk berbagi kalau ada sesuatu yang dimiliki. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya mengenai lingkungan sosial. Nah, kalau lingkungan sosial itu misalnya kayak lingkungan pertemanan tak, di mana lingkungan pertemanan tak itu mungkin baik atau mungkin sebaliknya. Nah, itu semua bisa mempengaruhi perkembangan tak. Kalau dari lingkungan sosial tak itu gimana? Kalau itu saya sudah merasakan dua-duanya. Nah, waktu kelas 10 ini kan sekolah itu yang mengadakan sistem rolling. Nah, jadi waktu kelas 10 itu memiliki teman yang dibilang toksik sekali, sampai kayak terbawa arus, juga jarang mengerjakan tugas, apalagi sering sekali kayak malas ke sekolah. Nah, semenjak di rolling kelasku pas kelas 2 SMA itu di rolling nih ke orang-orangnya, jadi kayak ini menjurusan. Nah, alhamdulillah di kelas 2 SMA ini punya kak teman yang berbalik sekali, kayak ini yang kelas 11 ini pintar semua nih, ambis, rajin belajar, dan juga kayak gak malas-malasan kerja tugas. Jadi ya bersyukur sekali kak punya teman di semasa sampai sekarang yang dari kelas 11 sampai kelas 12. Perubahannya itu dirasakan sekali, dimana dari malas langsung bisa jadi ambis karena lingkungan sosial pertemanan tak. Selanjutnya pertanyaan berikutnya itu mengenai lingkungan budaya. Nah, di lingkungan budaya itu contohnya kayak ada norma sosial, ada bahasa, dan juga ada sistem kepercayaan. Nah, bagaimana apakah di lingkungan kita itu ada salah satunya yang mempengaruhi perkembangan tak atau bagaimana? Ada itu bahasa. Nah, saat orang tua saya semenjak sudah menikah sampai punya anak, misalnya di Papua, merantau, tapi aslinya orang Sulawesi. Terus saya dari umur dari lahir sampai umur 11 tahun tinggalnya di Papua, tapi pas SMP masih di jenjang SMP saya dipindahkan ke Sulawesi, tepatnya di Pangkep. Jadi saya menempuh pendidikan SMP itu di Pangkep. Jadi kayak yang awalnya nggak bisa bahasa Papua, sekarang bisa nih bahasa Makassar, karena itu di sekitarku itu kayak
bahasa Makassar semuanya pakai. Jadi selama berusaha Ki memahami bahasa Makassar itu, apakah ada kendalanya yang dihadapi? Ya kalau kendala mungkin ada, cuma tidak terlalu sulit sih. Nah, oke, terima kasih. Nah, lanjut ke pertanyaan berikutnya itu mengenai faktor lingkungan pendidikan. Nah, di lingkungan pendidikan itu apa saja yang mempengaruhi perkembangan tak di dunia pendidikan itu? Yang paling berpengaruh di kehidupan itu guru, karena guru itu kayak sering kan kasih motivasi dan edukasi, dan dia kayak sering kan ajar berkomunikasi supaya kayak bisa kak rajin untuk belajar, bersemangat, dan juga bisa mendapatkan peningkatan. Oh, jadi guru tadi sangat berperan penting dalam menjaga hubungan antara kita dan berusaha. Jadi lanjut ke pertanyaan tentang psikologis. Nah, faktor lingkungan psikologis itu banyak, ada di lingkungan keluarga, lingkungan sosial, pertemanan, pendidikan. Nah, mungkin kita bisa bahas 3 saja, di lingkungan pendidikan, lingkungan keluarga, dan lingkungan pertemanan tak. Nah, contohnya itu kayak misalnya di lingkungan keluarga tak itu selalu diberikan dukungan oleh keluarga tak. Nah, itu dapat mempengaruhi mental tak. Nah, kalau kita sendiri itu bagaimana? Apakah selalu juga diberikan dukungan atau mungkin malah selalu dilarang-larang? Ya kalau mungkin orang tua tuh memang sering kan larang-larang kalau misalkan itu kegiatan negatif, tapi sebenarnya orang tua tuh kayak sering kan mendukung kalau melakukan hal yang positif. Ya, kalau misalnya dari lingkungan pertemanan tak itu bagaimana? Pertemanan ya kan saya ini orang pindahan, jadi waktu awal pindah ke sini tuh mungkin ada sedikit bully begitu karena mungkin dari perbedaan warna kulit sama bahasanya itu jadi kayak pernah dibully. Nah, jadi itu dari pembulian itu apakah mengganggu mental tak sampai sekarang atau bisa berhasil sembuhkan itu? Untuk saya kayaknya tidak siap dengan itu, ini bisa aku sembuhkan. Nah, kalau misalnya dari pendidikan itu gimana? Kalau pendidikan ya ada, kalau misalkan ada guruku yang kayak tidak baik caranya mengajar, mungkin itu kayak bikin takut kak atau gugup untuk mengerjakan sesuatu. Kalau misalkan kayak tiba-tiba karena tunjuk itu kayak gugup kak untuk kerja bukan tulis. Jadi lingkungan pembelajaran yang kurang bagus itu membuat kita gampang merasa nervous gitu. Oke, baik, lanjut ke pertanyaan kedua itu mengenai bagaimana faktor perkembangan kognitif tak dari kecil sampai sekarang. Nah, kalau kognitif itu toh kita memahami bagaimana cara mengambil keputusan dan cara memahami suatu masalah. Nah, dari kecil sampai sekarang itu kira-kira apa yang sudah dirasakan perubahannya? Ya, saya sudah merasakan perubahan. Saya memasuki pendidikan di jenjang SMA waktu kelas 11 SMA mau naik kelas 11 itu kan ada yang namanya di rolling atau pilih jurusan. Nah disitu saya sudah bisa memilih jurusan yang saya inginkan. Jadi kita mulai bisa berani mengambil keputusan itu pas SMA. Jadi pas tak misalnya pas SMP atau di luar itu belum selalu bisa meyakinkan diri begitu. Ya, jadi waktu dibawa sebelumnya itu saya sering meminta saran dari orang tua saya. Oke. Kemudian ada mengenai fisik. Nah, kalau perkembangan fisik itu tuh kayak perubahan yang dapat kita rasakan dari sebelum tak puber sampai setelah tak puber. Nah, perubahan yang paling kelihatan di dalam diri kita itu apa? Mungkin dari suara, karena waktu kecil itu kan kayak masih cempreng suaranya, kayak tidak kayak sekarang yang tidak cempreng. Ya. Jadi salah satu perubahan yang paling signifikan itu yang selalu dilihat oleh semua orang dari perubahan suara. Ya. Nah, selanjutnya itu ada perkembangan psikososial. Nah, perkembangan psikososial itu kamu sudah mulai tahu tentang identitas dirimu. Kayak misalnya di sekolah mungkin kamu ikut organisasi karena kamu tahu kalau misalnya jadi diri ini ada di sini. Mungkin yang merasakan atau yang melakukan selama ini itu apa? Iya, saya kebetulan ikut berorganisasi pramuka karena organisasi pramuka itu kayak banyak sekali kegiatannya, kegiatan berkelompoknya juga kayak semacam berkemah dan juga baris berbaris itu contohnya. Saya ikut organisasi. Jadi dengan mengikuti organisasi pramuka itu, kamu bisa menemukan jati dirimu begitu? Iya. Baik, selanjutnya itu perkembangan moral. Nah, perkembangan moral itu tuh seperti kita sudah tahu mana yang benar dan mana yang salah. Contohnya kalau anak kecil itu takut dihukum kalau melakukan kesalahan, karena mungkin anak kecil itu sudah mulai belajar kalau dia melakukan hal ini itu salah. Begitu juga kita yang sudah besar. Nah, moral apa yang selalu mau perhatikan atau yang berusaha mau kembangkan selama ini? Karena di era sekarang itu kan kayak banyak sekali pergaulan bebas, jadi saya menghindari itu kan banyak sekali sekarang yang kayak merokok lah, pacaran lah dan sebagainya. Maka dari itu saya menjaga diri saya dengan cara tidak berpacaran dan juga mencari-cari teman yang baik. Jadi semua itu dilakukan untuk melindungi diri sendiri karena kita sudah tahu kalau hal itu tidak boleh, hal itu
Oke, jadi supaya tetap bisa beretika moral. Oke, baik, terima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk saya, sudah meluangkan waktunya untuk diwawancarai oleh saya. Mungkin sampai sini video kali ini. Terima kasih.